Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Diki Ramdhani dari kelas MPI 2A dengan NIM 1212010030 akan mempresentasikan tentang pengertian dari bimbingan konseling, fungsi dari bimbingan konseling, tujuan dari bimbingan konseling, dan macam-macam dari bimbingan konseling. Yang pertama adalah pengertian. Munculnya layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling secara optimal. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance berasal dari akar kata guide yang berarti mengarah atau to direct. Yang kedua adalah membantu atau to pilot. Yang ketiga adalah mengelola atau to helping. Sedangkan kata counseling itu berasal dari setiap bentuk bantuan benda, yaitu bimbingan yang berarti. Oleh karena itu akan dikemukakan pendapat berdasarkan istilah tentang tersebut sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing sehingga mendapat gambaran komprehensif tentang bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiganya itu adalah dari pengertian, yaitu pengertian menurut pendapat para ahli. Menurut Schatzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan konseling itu sebagai atau bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Menurut Kartadinata mengartikan bimbingan sebagai proses bantuan individu untuk mencapai perkembangan optimal. Nah, setelah memahami apa yang dimaksud dengan bimbingan, selanjutnya perlu memahami apa yang disebut dengan konseling. Menurut Satterjohn dan Stone dalam Samsul Yusuf dalam bukunya, konseling merupakan proses interaksi yang bermakna memahami diri dan lingkungan serta hasil dari pembentukan dan atau pengklasifikasian tujuan serta nilai-nilai perilaku masa depan. Baik, itu adalah dari tujuan itu adalah bagian dari pengertian. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling memiliki sejumlah tujuan. Menurut Schatzer dan Stone, tujuan bimbingan dan konseling adalah mengupayakan perubahan perilaku pada klien sehingga memungkinkan hidupnya menjadi lebih produktif dan memuaskan. Nah, maka tujuan bimbingan konseling menurut Kartadinata dan kawan-kawan adalah yang pertama adalah dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan konseling yang dimaksud yaitu adalah agar yang pertama memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lainnya serta saling menghormati, memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga adalah memiliki pemahaman tentang situasi kehidupan yang saling bergantian antara yang menyenangkan atau anugerah dan yang tidak menyenangkan atau musibah, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat adalah memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan. Yang kelima adalah sikap positif atau memiliki respect terhadap diri sendiri dan orang lain serta tidak melecehkan martabat atau harga diri sendiri dan ataupun orang lain. Yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Yang kedelapan, memiliki kemampuan interaksi sosial atau human relationship yang bertujuan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan sesama manusia. 9. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik masalah, baik masalah internal dalam diri sendiri maupun masalah dengan orang lain.
Yang ke-10, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Lalu yang kedua adalah berkenaan dengan aspek akademik, bimbingan dan konseling. Dimaksud adalah untuk membantu peserta didik. Yang pertama adalah agar memiliki kesadaran tentang potensi diri dari aspek belajar yang serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua adalah memiliki sikap kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, memiliki perhatian terhadap semua mata pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga adalah memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat adalah menguasai keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan lain sebagainya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal pelajaran, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas lagi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Lalu yang kedua adalah dalam berkenaan dengan aspek karir. Bimbingan dimaksud untuk membantu peserta didik agar yang pertama adalah memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga adalah memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan maupun tanpa merasa rendah diri sepanjang pekerjaan tersebut bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat adalah memahami relevansi kompetensi dasar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntun, lingkungan sosio-psikologis, pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan perencanaan masa depan. Ini yang keenam, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peranan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang ketujuh adalah membentuk pola atau kecenderungan kepada arah karir yang relevan bagi dirinya. Yang kedelapan adalah mengenal dan memahami minat, kemampuan, dan keterampilannya dalam bidang-bidang pekerjaan dan memiliki kemampuan atau kematangan dalam mengambil keputusan karir. Itu tadi adalah berbagai dari tujuan dari bimbingan konseling, yaitu dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek perkembangan pribadi dan sosial. Yang kedua adalah berkenaan dengan aspek akademik. Yang ketiga adalah berkenaan dengan aspek karir. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi bimbingan konseling. Baik, fungsi dari bimbingan konseling itu memiliki semula fungsi. Menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, fungsi dari bimbingan dan konseling itu adalah yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensi dan lingkungannya, baik itu dari pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua adalah fungsi fasilitasi, yaitu memberi kemudahan terhadap konseli atau klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek dari potensi dari orang tersebut. Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Fungsi
penyesuaian sini adalah membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyaluran membantu konseli memilih agar kegiatan ekstrakurikuler ataupun jurusan ataupun program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerjasama dengan pendidik lainnya di dalam mampu di luar lembaga pendidikan. Yang kelima adalah fungsi membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah atau madrasah dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidik, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang keenam adalah fungsi preventif atau pencegahan, fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh klien atau konseli. Yang ketujuh adalah fungsi perbaikan. Baik. Fungsi perbaikan di sini adalah untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindak atau kehendakan yang produktif dan normatif. Yang ketujuh adalah fungsi bimbingan konseling bersifat kuratif atau fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun dalam karirnya. Teknik yang dapat digunakan oleh konseling adalah dengan remedial teknik. Yang kesembilan adalah memilih fungsi pemeliharaan. Yang kesembilan adalah fungsi pemeliharaan, yaitu untuk membantu konseli supaya menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Yang ke-10 yang terakhir adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini yang bersifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat atau brainstorming, homeroom, dan juga karya wisata. Itu adalah tadi dari fungsi bimbingan dan konseling. Yang berikutnya adalah macam-macam bimbingan konseling. Dari berbagai macam layanan, yaitu diantaranya yang pertama layanan orientasi, ditunjukkan untuk mahasiswa baru guna untuk memberikan pemahaman penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai hal yang
berguna untuk dirinya untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah layanan, penempatan, dan penyaluran. Kemungkinan siswa berada pada posisi di mana lebih tepatnya yaitu berkenaan dengan posisi duduk dalam kelas, kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, program latihan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya secara tuntunan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan lainnya. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka ataupun secara berkelompok. Layanan konseling ini sangat mudah sekali untuk dilakukan oleh konselor dan juga bersifat dalam menyentuh dalam kepentingan tentang diri klien. Bersifatnya juga meluas, meliputi berbagai sisi menyangkut dengan permasalahan klien. Yang berikutnya adalah layanan bimbingan kelompok atau perorangan. Yang dimaksud ini adalah untuk secara bersama-sama ataupun perorangan memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat dari kehidupan sehari-harinya sebagai individu ataupun kelompok mampu sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Yang berikutnya yang adalah layanan konsultasi, yaitu memungkinkan siswa memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan dari pihak ketiga. Itu adalah dari macam-macam bimbingan konseling. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam diri saya pribadi, dan juga mohon maaf bila ada materi yang kurang. Itu murni dari kesalahan diri saya pribadi karena kurangnya referensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.